Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua rekan-rekan mahasiswa. Kali ini kita akan membahas kelanjutan materi perkuliahan instalasi listrik dan bangunan. Adapun modul yang akan kita sampaikan kali ini adalah tentang komponen dan peralatan listrik ya. Komponen ini sebenarnya ada dua bahan yang kita gabung, yaitu komponen listrik dan peralatan listrik. Tapi karena materinya cukup padat, jadi bisa digabung jadi satu, karena nanti terkait praktikum mungkin bisa jadi satu pembahasannya. Adapun tujuan dari penyampaian modul ini adalah untuk menginformasikan komponen peralatan listrik dalam lingkup instalasi listrik ya, dan juga komponen ataupun peralatan listrik yang juga lazim digunakan untuk sehari-hari gitu ya. Pertama begini, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah menjelaskan tentang motor listrik ya sebagai beban ya. Nah sekarang kita sampaikan beberapa bagian dari komponen pembangkit dan juga motor listrik, generator listrik ya. Nah ini adalah model atau tampilan dari transformator atau trafo ya. Untuk arus bolak-balik itu peralatannya kurang lebih seperti ini ya. Ini yang ukuran yang besar, ini yang kecil, tapi prinsipnya sama ya. Jadi trafo itu ada yang step up, mengangkat ya. Misalkan voltase kecil ke besar, misalkan 120 volt menjadi 240, itu step up. Kalau step down itu menurunkan ya. Terserah ukurannya mau besar, mau sedang, mau kecil ya. Kalau kecil kan adaptor ya. Tapi sama dari ini, kalau step down itu dari suatu nilai 120 misalnya turun menjadi 30. Kalau isolator itu dia hanya membuat rasio yang sama antara yang masuk keluar. Jadi ada 3 ya, step up, step down, dan isolator. Cuma umumnya ada 2, step up dan step down. Ini adalah komponen-komponen yang bisa diperlihatkan dalam transformator. Kemudian yang lain adalah tentang sumber lain atau sumber pembangkit lain, diantaranya adalah tegangan DC atau arus arah. Nah, kalau untuk arus arah itu, kalau yang sering populer itu adalah seperti ini ya. Kalau yang kecil itu baterai, kalau yang besar itu aki gitu. Aki, jadi dia seperti aki sepeda motor atau mobil ya. Maka dia seperti ini. Jadi ada arus arah, jadi ada positif negatif yang dihasilkan akibat pembangkit ini. Kalau pembangkit trafo tadi kan biasanya bolak-balik. Kalau untuk aki dan baterai itu bersifat satu arah ataupun disebut DC ya, arus DC. Baik, nah sekarang ini generator. Kalau generator, kalau pertemuan sebelumnya kita bicara tentang motor listrik, yaitu motor listrik itu kan energi mekanik, energi listrik dimasukkan ke motor listrik lalu menjadi tenaga mekanik bergerak ya. Kalau ini sebaliknya, jadi kalau generator ini justru dari mekanik menjadi listrik. Jadi kalau ini dimasukkan, digerakkan, begitu bergerak nanti akan keluar listrik gitu ya. Kalau yang besar seperti ini, misalnya yang kecil ini seperti genset rumahan seperti ini ya. Kecil jadi dimasukkan penyalaan mungkin solar atau bensin. Nanti ini kan menggerakkan, ditarik, ada alat pemicu gerakannya ya, misalnya ditarik begitu ya. Maka ini akan berputar, putaran ini menghasilkan medan magnetnya akan mengaruskan listrik gitu. Seperti itu. Jadi cara kerjanya kurang lebih seperti ini, generator. Ini sekali lagi kebalikan dari motor listrik ya. Sekarang dari mekanik menjadi listrik. Nah, kemudian kita akan bicara tentang komponen. Nah, komponen instalasi listrik. Komponen instalasi listrik ini sebetulnya adalah bagian pokok dari rangkaian instalasi ya. Jadi secara umum di sini
bisa kita sebut pertama itu bahan pengantar, lalu ada kontak ya, kontak-kontak itu, kemudian fitting itu tempat megang beban ya seperti lampu. Saklar ini komponen yang bisa menghubungkan atau memutuskan suatu aliran, dan pengaman. Pengaman ini dia yang membungkus instalasi supaya aman ya dari bahaya kontak atau setrum. Kemudian terakhir adalah alat pelindung ya. Oke. Nah, ini adalah syarat komponen listrik ya. Jadi dia tentunya komponen instalasi listrik itu harus andal dan menjamin kelangsungan kerja instalasi yang baik dan normal. Kemudian dipasang untuk menjamin sistem instalasi, dan yang ketiga adalah berkelanjutan atau kontinuitas, dapat bekerja dalam secara terus-menerus pada kondisi normalnya. Oke. Nah, sekarang bahan pengantar itu kalau menurut istilah terminologi instalasi listrik ya. Jadi dia berupa kabel sebetulnya ya, atau mengantarkan. Bahan pengantar itu mengantarkan. Nanti ada modul tersendiri membahas tentang ini ya, bahan pengantar untuk kabel ya. Kabel dengan dengan kode huruf seperti ini ya. Nah, ini ada lagi kabel jenis lain ya. Itu. Jadi kalau dari gambar itu begini. Jadi ini ada jenis bahan pengantar seperti ini bisa terbungkus ya. Jadi kawat dibungkus oleh isolator seperti plastik itu, ataupun isolator yang lebih kuat ya. Bisa berlapis gitu. Nah, ini adalah contoh bahan pengantar tadi yang lainnya. Lalu stop kontak. Nah, stop kontak itu adalah tadi sumber tegangan listrik itu bisa disalurkan kepada alat listrik. Biasanya menghantarkan satu fasa atau dua fasa. Nah, jadi kontak-kontak ini macam-macam. Kalau rumahan begini ya, yang outbound atau inbound. Outbound inbound ini maksudnya posisinya di luar atau di dalam gitu ya, tertutup. Lalu fitting. Fitting ini kan tempat memasang beban ya, bola lampu biasanya digantung ya, di langit-langit ataupun yang kedap air. Nah, contohnya jadi bisa dipasang begitu, bisa digantung gini, ataupun yang kombinasi ya, pasang dan gantung. Lalu saklar. Nah, saklar ini bermacam-macam. Nanti ada saklar tunggal, saklar 2 kutub, 3 kutub, ataupun saklar kelompok. Nanti ini ada modul tersendiri yang lebih dalam tentang saklar dan juga ada praktikumnya ya. Saklar seri, kemudian saklar tukar, dan saklar silang. Nah, itu juga menarik nanti karena jenis saklar itu ada 7 macam ini, nanti akan kita coba praktekkan ya pada saat praktikum. Ini tampilan umum ya, jadi saklar itu bisa begini, bisa campur dengan stop kontak, bisa juga beberapa saklar dalam satu terminal seperti ini. Lalu alat pengaman. Nah, ini bagian terakhir ya. Pengaman atau proteksi untuk antaranya namanya ada yang disebut sekring ya. Jadi sekali lagi pengaman itu adalah sistem instalasi suatu alat yang digunakan untuk melindungi sistem instalasi ya dari beban arus. Kalau dia overload ya. Jadi kalau kelebihan kelebihan arus dia akan dikontrol, biasanya terputus atau berhenti gitu ya. Nah, di sini diantaranya adalah sekring. Sekring nanti kita lihat pada saat praktikum lebih jelas. Ada komponen wadahnya dan sekringnya yang gitu ya. Kemudian ada yang berbentuk seperti ini, sudah modifikasi sekringnya. Dan yang sekarang itu lebih populer di rumahan adalah MCB ya, seperti ini, bisa tunggal, bisa paralel MCB. Nah, ini adalah MCB dalam bentuk lain ya, ada saklar lagi, dan ini di dalamnya ya. Posisi di dalam MCB ada semacam dibentuk sedemikian rupa ya antara hubungan masing-masing sumber sebelum masuk ke rumah. Nah, kemudian ini ada KWH meter ya, KWH meter kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti ada satu arus fasa, satu fasa, misalnya ada fasa netral.
Dia akan masuk ya, masuk ke rumah, baru nanti sebelum masuk ke rumahan diambilkan komponen ke dalam seperti ini ya, alat pengukur penggunaan listrik ya. Biasanya PLN itu memang menggunakan metode ini untuk mengukur pembayaran ya. Ini metode lain selain token ya. Dan kemudian ada grounding juga diambil untuk ketiganya untuk membantu sistem listrik, karena listrik juga ada groundingnya atau pembumian. Ini adalah beberapa jenis alat pelindung pipa instalasi ya. Jadi ada kabel itu dibungkus dalam pipa seperti ini. Jadi ada diameter pipa sesuai dengan diameter kabel gitu ya, atau hantaran. Ini adalah gambar tentang roll isolator. Jadi ini ada pengaman ya. Jadi sih menghubungkan sebelum masuk rumah seperti ini, dihubungkan baru dia masuk ke rumah. Kalau kita ngambil dari jalan ya, seperti ini, pinggir jalan, nanti dia akan masuk ke rumahan yang dihubungkan dengan roll isolator ini. Lalu ada namanya klem. Klem itu yang untuk yang menyalurkan pipa tadi ya, dikunci dengan klem dan kotak sambung seperti ini. Kotak sambung ini sering juga disebut sebagai TEDOS ya. Kalau bentuknya seperti ini, pertigaan itu TEDOS, atau umumnya disebut kotak sambung. Nah, demikian kira-kira penjelasan modul kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.